Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham untuk sesi satu break ya. Jadi ini berdasarkan data kurang lebih 11.27 ya, waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi sebelum break ya, kurang lebih setengah jaman ya, seperti itu ya. Jadi saya akan bahas saham-saham yang masih di atas EMA 5 ya, berdasarkan transaksi value yang terbesar ya. Saya urutkan ya. Jadi saya bahas beberapa saham. em, Memang ada beberapa di sini sudah saya bahas sebelumnya ya. Tapi karena saya itu trend following, jadi kalau uptrendnya masih bagus karena dia breakout higher high hari ini, maka saya akan bahas kembali ya. Apakah masih bisa buy, yang sudah punya kira-kira pasang trade stopnya di mana, diupdate ya seperti itu ya kalau mau ya. Jadi saya mulai dulu dengan BSSA. Jadi di SSA ini sudah saya bahas kemarin ya seperti itu ya. Jadi kemarin saya sudah sebutkan kalau yang mau buy high sell higher atau menjelang penutupan selama dia bertahan di atasnya 82.500 Anda boleh buy. Nah ini juga sama. Nanti menjelang penutupan kalau kita lihat di sini ya, strateginya ya, low-nya hari ini kan di 87.900 ya untuk tanggal 14 Agustus 2025. Jadi nanti menjelang penutupan, em, sebelum jam 4 ya, kurang lebih setengah 4 lebih 5 menit atau 10 menit ya. Anda lihat kalau dia masih bertahan di atasnya low-nya hari ini 87.900, Anda boleh buy. Kalau Anda tipe yang trend following, buy high sell higher. Atau kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 93.500, kalau Anda mau kejar silakan, target price-nya masih bisa ke 100.000 untuk di SSA. Tapi saya ingatkan, yang penting adalah Anda siap akan resikonya. Ya, jangan menyalahkan Pak Sunar. Pak Sunar bilang mau buy high sell higher, beli itu. Ya, nggak lama lagi dibajar bandar. Ya seperti itu. Nah, kalau saya sih prinsipnya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout kita boleh buy. Tetapi kalau Anda nggak berani, Anda boleh buy on weakness di area MA20-nya. Ini saya sudah gambarkan garis-garisnya. 69.500 atau area konsolidasi di support sebelumnya di 64.000. Jadi Anda pilih yang mana? Kalau Anda tipe trend following trading breakout by high sell higher, maka cocok ini ya untuk scalping 1 atau 2 hari ya. Umumnya seperti itu. Nah, jangan lupa pasang T stopnya atau stop lossnya. Tapi kalau Anda mau buy on weakness ya, selama trennya masih bagus, Anda bisa tunggu di MA20-nya. Menjelang penutupan atau besoknya Anda berusaha buy. Ya, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk Telkom. Ya, Telkom saya sudah sebutkan dia masih kuat, asing masih buy ya ini ya. Dia hari ini masih higher high, higher close. Apakah boleh buy Pak Sunar? Kalau berdasarkan trennya boleh buy karena ini masih bisa ada target price berikutnya di 3680 dan 4240. Memang ini rawan taking profit ya, koreksi ya, pullback ya, karena dia sudah 3 hari naik tinggi. Jadi Anda kalau mau buy, Anda bisa buy weakness di garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Jadi yang terdekatnya mungkin nanti MA20-nya akan diuji sekitar area di sini ya. Ini titik swing high sebelumnya di 2990, maaf, di 3050. Jadi kalau Anda mau buy on weakness, Anda tunggu di 3050 aja, atau nanti MA20-nya entah nanti dipotong di 3050 atau 3200 ya nantinya ya. Anda barusan buy kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Nah, di sini strateginya kalau Anda swing 1 2 hari, maka nanti menjelang penutupan kalau dia bertahan di atas 3400 ya, atau bertahan di atas low-nya hari ini di area sekitar 3370, maka Anda boleh buy. Target price berikutnya di 3680 itu untuk Telkom ya. Jadi Telkom ini uptrendnya masih bagus. Kalau bertanya apakah ketinggalan atau ketinggian, ya kalau saya sih enggak, karena saya prinsipkan berdasarkan trennya. Kalau uptrendnya masih bagus, dia breakout higher high, kita boleh buy. Ya, ya kalau dia berhasil higher high ya kenapa enggak? Kalau misalnya saya bilang tunggu pullback ya, jangan buy high sell higher nanti em, nanti diajar bandar lu. Ya, Anda ketinggalan profit dari 3.200 ke 3.400 lebih ya seperti itu ya. Anda tunggu di bawah nggak dikasih-kasih. Anda ketinggalan profit dari 3.200 ke 3.400. Nah, uptrendnya masih bagus ya dia bisa naik lagi. Nah, perkara nanti tiba-tiba dibantingnya, memang salahnya analisanya. Kan saya nggak bisa ngatur marketnya. Saya juga nggak beli saham Telkom karena saya bukan berarti nggak beli Telkom berarti saham Telkom jelek. Enggak. Karena saya fokusnya di saham perbankan. Dari dulu sampai sekarang saya fokusnya memang di saham perbankan dan ASI ya. Seperti itu. Nah, saham perbankan saya sudah mulai cuan, ya saya masih hold ya. Ya ada saham lainnya saya buy tapi nggak sebanyak saham perbankan. Ya seperti itu. Nah, Telkom ini masih bagus kalau mau buy hasil air atau buy weakness di 3050 atau 3200. Paling dekat sih 3300-an ya, kurang lebih seperti itu. Kalau turun jangan langsung buy ya, jangan salah paham ya. Jangan tangkap pixel jatuh. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy.
Ya, yang mau buy high sell higher silakan. Kalau misalnya Anda takut buy high sell higher ya belinya bertahap aja atau tunggu buy weakness di MA20-nya atau garis-garis yang sudah saya berikan. Pilihan ketiga kalau masih takut pilih saham yang lainnya karena masih bagus ya. Lebih banyak yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya untuk BBRI. BBRI ini terus terang masih menarik ya. Walaupun Pak Suntar ini kan konsolidasi nih. Dia testing resisten pas 160. Nah, kalau kita lihat sebelumnya di sini, dia nggak lama kan turun lagi dibanting bahkan lower low ya. Nah, ini sebenarnya sih beda ya. Kalau kita perhatikan dengan yang sebelumnya di sini. Jadi jangan salah paham. Ini sideways ya. Dia testing MA20 dia gagal dia turun ya. Nah, di sini posisinya beda. MA20-nya di bawah, harga sahamnya sudah di atas MA20-nya. Jadi sebenarnya ini sudah mulai bangkit. Ya, dia testing MA200. Memang MA200-nya masih melandai. Makanya jangan terlalu agresif, baiknya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Jadi selama menjelang penutupan dia masih bertahan di atas 3960, itu pasang take stop atau stop loss sana di sana. Sebenarnya untuk BBRI ini masih bisa naik lagi. Kalau dibilang ketinggian ya nggak juga sih. Kalau kita lihat dari weekly-nya ini baru satu candle besar. Memang sebelumnya di sini satu candle besar, bodinya tinggi, kemudian besoknya bukan besoknya maaf minggu depannya lagi ya ini candle weekly ya dia dibanting. Tapi kalau berkaca dari belakang di sini dia nanti dia breakout ke atas 4160 dia masih bisa naik terus sampai 5450 ya sebelumnya ya. Nah, seperti itu. Memang di sini dia sampai 4400. Jadi minimal lah masih bisa ke 4400 ya. Kurang lebih mungkin 5% lebih ya seperti itu untuk BBRI. Masih ada peluang selama dia bertahan di atas 3960. Kalau yang mau tunggu Biomic, kemungkinan nanti MA20-nya akan dites juga sekitar 3900 sampai 4000. Ya Anda tunggu di sana boleh atau by sekarang bertahap aja kalau naik kita tambah lagi atau average up. Ya seperti itu. Kalau mau jual gimana Pak Sonar? Tunggu di bawah. Masalahnya kalau Anda jual sekarang tunggu di bawah. Ini trennya masih bagus. Bisa saja nanti dalam 1 2 hari dia langsung naik terbang lagi dia. Nanti Anda ketinggalan profit dari 4100 sampai 4400. Iya kalau 4400 kalau sampai 4600 ya Anda ketinggalan ya seperti itu. Saya rasa sih target 4600 masih bisa ya untuk PWRI. Ya seperti itu ya. Selama nggak ada bad news lagi ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan lancar. Nah, cukup berikutnya BBCA. BBCA setelah naik konsolidasi. Gimana Pak Sunar? Apakah resisten 9000 bakal ditembus? Sebenarnya ini gampang solusinya. Kalau Anda sudah punya untuk BBCA, misalnya Anda takut, nah tadi jangan-jangan balik lagi ke bawah. Ya solusinya biasanya kalau Anda takut, jual 50%. Jadi misalnya Anda punya 10 lot, Anda jual 5 lot. Ya, kalau dia turun dibayar 8.800 low-nya hari ini. Nah, kalau Anda sudah jual, ternyata naik lagi Pak Sunar. Ya, Anda lihat di sini. Ini swing high yang di sini kan 8975. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 8975, Anda boleh buyback. Paling nggak Anda masih keep 50% sebelumnya. Ya, seperti itu ya. Kalau takut misalnya BBCA bakalan banting lagi, balik lagi ke 8400 atau bahkan lower low. Karena di sini dia sebelumnya sideways, dia lower low. Ya. Kemudian dia berhasil rebound. Nah, mungkin kalau mau pakai stop lossnya Anda bisa pakai di 8625. Yang belum punya, ya ini kesempatan untuk buy minus nanti di MA20-nya kalau dipotong ya, di testing ya. Nah, ntar nanti di testing di 8625 atau 8475 yang garis-garis saya berikan kita nggak tahu belum mana. Ya, seperti itu. Tapi kalau buy minus nggak diberi, nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Ya, seperti itu. Yang penting di sini adalah MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20-nya. Berarti kita boleh buy. Ya, kurang lebih seperti itu cukup ya. Jadi kemarin sudah saya bahas ya. Bagi yang mau buy silakan selama dia bertahan di atas 1600 atau 1605 dia masih bagus. Nanti menjelang penutupan kalau dia bertahan di atas 1605 masih bagus. Ini catnya untuk hourly ya. Saya belum tampilkan daily karena di daily indikatornya masih belum nampak ya. Downtrend channelnya. Jadi saya belum tampilkan. Saya di chart hourly aja lebih enak ya karena dia masih belum lama IPO kan. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 1725 yang mau buy accelerator silakan ada checkpointnya 1775 target price berikutnya di sini. Kalau kita perhatikan di 1900-an ya, itu untuk CDI ya. Jadi sejauh ini untuk CDI dia masih bagus uptrendnya, uh, tapi cukup ya. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri juga masih lumayan ya, walaupun dia tertinggal ya kenaikannya daripada yang lainnya, BBCA, BBRI, BBNI, tapi ini sudah mulai naik. Dan secara laporan keuangan saya rasa BMRI juga nggak terlalu jelek sih ya, minusnya sedikit ya. Lebih rendah minusnya daripada BBRI dibandingkan dengan uh, tahun lalu. Tapi ini secara tren ini masih bagus. MA20-nya mengarah ke atas maupun datar tapi kan ini sudah mulai mengarah ke atas ya di atas sampai dari MA20. Memang di sini ada resisten ya. Jadi ini bisa pakai acuan. Kalau dia berhasil breakout ke atas swing hanya minggu ini 4970 atau 4990, Anda boleh buy high sell higher untuk Bank Mandiri karena ini masih konsolidasi Anda tunggu aja. Atau Anda pasang breakout order. Jadi kalau dia breakout naik ke atas 4990 Anda buy
Target price berikutnya dia akan menguji resistance 5150, berikutnya lagi 5500. Jadi itu Bank Mandiri ini masih ada profit kurang lebih 10% lebih. Karena sebelumnya di sini kita lihat aja low-nya di bawah di sini ya, dia turun sampai 4250. Ya, dia mampu sampai naik sampai 5500. Berarti kan bagusnya di berapa kali ya dia mampu ya. Ini kita hitung ya. Nah, turun terus dia naik ya 5500. Ini 5500. Memang di tengah-tengahnya dia naik, tapi paling tidak Anda bisa pasang trailing stopnya di 5150. Anda masih bisa cuan ya karena sekarang posisinya masih di 4870. Ya pasang aja stop lossnya di MA20-nya. Anda bisa pasang bertahap. Kalau takut-takut baiknya bertahap aja. Kalau nanti naik lagi kita tambah lagi tak freeze up ya. Kurang lebih seperti itu untuk Bank Mandiri. Masih bagus, masih bagus. Jangan terlalu takut ya. Berikutnya MMN juga masih naik ya. Candlenya memang naiknya kecil-kecil gini ya, tapi ini masih bagus. Jadi nanti menjelang penutupan selama dia bertahan di atas 8350, Anda boleh buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Memang dekat resistennya. Anda bisa sekalian buy high sell higher kalau dia breakout ke atas 8900, Anda buy. Target price berikutnya masih bisa ke 9500, 10.000 dan seterusnya. Ya memang sih laporan keuangan terakhir jelek ya. Laba bersihnya turun minus 70% lebih atau 80% lebih saya lupa. Kemudian itu pendapatannya. Kalau laba bersihnya malah rugi ya, salah ruginya lumayan banyak. Ya em, juta dolar kalau nggak salah ya. Nah tapi kita fokusnya di sini adalah trennya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Cukup lah ya sudah dibahas ya. Berikutnya untuk brand brand testing resistant. Kalau testing resistant memang dilema ya. Kalau kita buy sekarang nanti dibanting bagaimana? Ya semuanya tergantung trennya. Yang penting adalah trennya kan dan juga tipe Anda. Kalau Anda tipe trader yang suka buy on weakness, Anda bisa buy on weakness di MA20-nya. Anda tunggu di 7850, 8200 atau paling dekat di 8500. Tapi kalau nggak dikasih, Anda boleh buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya swing high terdekatnya 9450 atau kalau nanti menjelang penutupan kalau dia berhasil naik ke atas 9350, Anda boleh buy. Pakai pas berikutnya di 10.200 sampai 10.650. Jadi untuk brand ini sebenarnya masih ada potensial. Um, Kalau tiba-tiba dibanting bagaimana Sunar ya? Ya pasang aja pas trailing stopnya atau stop lossnya. Ya kalau review itu cukup ya. Berikutnya Unilever sudah mulai bangkit, dia testing area resistennya 1865. Jadi menjelang penutupan nanti kalau kita lihat di sini ada swing high-nya yang terdekatnya sebelumnya 1835. Menjelang penutupan sebelum hari ini ya, sebelum pukul 4 sore ya. Ya, itu kalau dia berhasil bertahan di atas 1835, Anda boleh buy untuk Unilever. Kalau besoknya dia breakout higher high lagi 1915, Anda boleh tambah lagi untuk average up. Target price berikutnya masih bisa ke 2040, 2340. Nah, nanti jangan-jangan dia pullback Pak Sunan. Nah, resisten itu ya, analisa teknikal. Di sini resistennya 3 kali dia gagal ya. Ya di sini juga gagal ini Pak Sunan turun lagi. Nah, ini walaupun sebelumnya gagal naik juga sebentar Pak Suntar 2040 tapi sebenarnya lumayan ya dari 1865 ke 2040 kan masih lumayan berarti ya, profitnya ini kan nggak lama ya kalau ada pasang trade stop mungkin masih bisa cuan sedikit lah 0,5% atau 1% ya seperti itu ya trade stopnya. Eh, di analisa teknikal itu jangan sampai jadikan tembok, oh ini tembok Pak Sunar, kalau dia tembus tembok nggak mungkin dia pasti turun ya. Bisa saja seperti itu. Tetapi tidak ada yang pasti kan. Kalau dari trennya MA20 yang sudah mengarah ke atas, harga saham di atas MA20, ya dia masih bisa naik lagi. Itu prinsip saya argumentasinya. Ya, jangan sampai resisten dijadikan tembok. Kalau misalnya resisten itu dijadikan tembok, gimana Anda bisa profit dari saham-saham yang multi bagger? Ya, keuntungan lebih dari 100%. Mau kena resisten, Anda takut, Anda jual, Anda tunggu lagi di buy on weakness. Kalau dia naik lagi, Anda nggak berani kejar, gimana Anda bisa profit multi bagger lebih dari 100% di saham? Kan nggak bisa, logikanya seperti itu. Ya, sebelumnya saya pernah dikritik sih. Ya, beli saham itu bener buy low sell high Pak Suntar. Buy high sell high nanti nanti kena PHP ya, memberi harapan palsu naik, kemudian kena resisten turun Pak Suntar. Ya, memang bener nggak salah. Tetapi kalau semua orang di pasar saham itu buy low sell high, pertanyaannya adalah siapa nanti yang buy high-nya kita? Ya, kalau ada buy high-nya kita ya yang di dekat resisten itu ya, terus terang dia mau profit kan, dia akan sell higher. Kalau pada buy low sell high semua ya semuanya pada tunggu semua nanti turun nggak lama saya bisa turun lagi ya. Ada buy high sell higher ada, nggak semua orang tipe itu buy low sell high enggak.
buy high sell higher. Kenapa berani? Karena follow the trend. Selama trennya dia percaya pasti bagus, dia breakout, maka dia akan naik lagi. Kalau dibilang ketinggian, ya nggak juga. Ini sudah di masa kejayaannya berapa? Nah, 8.000 lebih. Eh, ya, seperti itu. Kalau dibilang murah, ya nggak juga. Secara PBV dia masih mahal ya, seperti itu ya. Walaupun perbaikan fundamental, tapi kita nggak tahu. Yang penting follow the trend aja gitu ya. Unilever masih bisa naik, masih bisa. Berikutnya MTK ini masih kuat lagi. Ya. Mau buy hasil akhir boleh, jadi menjelang penutupan kalau dia masih bertahan di atas 975 Anda boleh buy. Target price berikutnya sudah saya gambarkan 1185. Dari mana 1185? Kita mundur ke belakang dari weekly-nya di sini, swing high-nya di weekly kelihatan ya 1185. Kemudian ada support konsolidasinya di sini 1475 seperti itu ya. Jadi masih bisa naik. Nah, Pak Sunar ini kan sudah tinggi, Pak Sunar. Nah, jangan-jangan turun. Ya, tergantung tipe Anda. Kalau Anda tipe yang nggak berani karena sudah naik tinggi, ya Anda buy on weakness aja. Ya, seperti itu ya. Pakai daily chartnya bisa MA20. Ya, ini sudah saya gambarkan. Mungkin nanti dipotong di 765, 800, atau 855. Tapi kalau Anda tipe yang buy high, sell higher, ya ini masih bisa naik lagi, masih bisa. Kalau tiba-tiba dibanting, ya bukan salah saya. Misalnya ini naik-naik breakout terus dibanting. Ya memang market berkehendak lain. Bukan berarti kita menyalahkan marketnya. Kalau kita lihat dari asingnya sih memang masih asing masih agresif buy untuk EMTK. Apakah reaksi korporasi saya nggak tahu. Anda cek sendiri beritanya ya. Akuisisi atau penerbitan obligasi atau dan lain-lain, proyek baru dan lain-lain saya nggak tahu. Saya nggak cek ya beritanya. Karena saya follow-nya di trennya. Ini masih bagus. Seperti itu ya. Kalau misalnya saya bilang, oh hati-hati, ini paling false breakout tuh. Ini false breakout, hati-hati. Kalau saya bilang gitu. Padahal ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sama sih di atas MA20-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi itu prinsip saya. Kalau ada argumentasi ya di pengadilan misalnya ada mempermasalahkan analisa saya dipermasalahkan, ya saya kan prinsipnya MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20. Karena nanti tiba-tiba turun, nah, masa saya yang banting? Nah, buktinya apa? Saya nggak punya MMTK kok ya. Maupun mau banting MMTK ini trennya masih kuat ya, butuh butuh saham yang banyak ya untuk banting ya seperti itu. Ya kurang lebih ya seperti itu ya. Nah, cukup ya. Berikutnya PTRO, PTRO yang masih sideways. Kayak mau bayar weakness ini kesempatan 3.600 sampai 3.800, tapi menjelang penutupan selama dia bertahan di atas 3.800, kalau yang mau buy silakan banyak bertambah aja, target price-nya di pas 150 sampai 4.500. Ya kurang lebih seperti itu ya PTRO. Yang paling bawah di 3.400 ya kalau mau buy weakness. Tapi kalau turun di bawah 3.400 jangan buy on weakness ya. Nanti ke bagian cuci piringnya. Nah, sideways-nya selesai, ini kan sideways ya trennya emang dulunya. Nanti dia balik arah ke bawah jadi downtrend. Jadi nanti ceritanya ada kembali ke bagian cuci piringnya. Orang-orang bandarnya sudah makan profit, kemudian dia jual-jual, Anda tangkap. Iya kalau nanti ada yang angkat lagi. Ya ada bandar lagi yang angkat lagi. Ya, kalau nggak ada ya udah. Hasta la vista baby ya seperti itu. Kayak katanya katanya itu ya eh, Arnold ya di filmnya Terminator ya. Seperti itu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya BBNI ini masih bagus ya, masih konsolidasi aja-aja. Wah ini resisten Mas Sunar ya, memang benar ini ada garisnya saya gambarkan 4.400. Tapi kalau nanti menjelang penutupan selama bertahan di atas 470 yang belum buy kalau mau buy BBNI saya rasa sih masih bagus ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 420 Anda buy lagi ya freeze up target pas berikutnya 4540 sampai 4750. Ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan lancar ya untuk BBNI cukup ya. Seperti biasanya izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.